Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Gus yang selama ini telah memberikan pencerahan-pencerahan, dan matur nuwun, alhamdulillah saya bisa hadir juga di sini. Alhamdulillah, yang saya tanyakan hanya satu Gus. Setelah kita kholwat khusus, setelah kekosongan tadi, yang pertama terasa itu jelek masuk itu, setelah itu nggak lama Gus. Memang keinginan saya memang kepinginnya itu lama gitu, untuk bercinta ataupun bertemu dengan Allah tadi, tapi nggak pernah lama. Yang pertama. Yang kedua, pada saat kita kosong dalam aktivitas apapun seperti kholwat umum gitu ya, yang saya tanyakan, untuk menerima petunjuk itu apakah nantinya itu ada dan bagaimana caranya Gus? Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang sedikit, sifat basariyah itu tidak bisa dibunuh, cuman lemahkan. Sayang sedikit, nafsu itu nggak bisa dibunuh, cuman hanya dijina. Lah matinya nafsu, matinya iblis itu menunggu hari kiamat. Matinya nafsu sudah tidak ada pada diri kita kalau kita sudah mati. Akhirnya di dalam satu ayat Allah mengatakan wama ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Walaupun nafsu itu wis lemah Pak, lemah. Jangan diharap, jangan dikira dia itu nggak bisa melawan. Orang yang pernah dimasukkan penjara, ya, itu berbagai ring yang dilakukan oleh para penjaga. Ring pertama, kamar dikunci. Ring kedua, pagar itu dikunci. Ring ketiga, ada pintu untuk keluar masuk orang itu juga dikunci, ditambah dijaga 24 jam. Sip-sipan Pak, sing tahu mlebu penjara pasti tahu. Tapi jangan dikira kita yang ada di kamar lemah nggak ada keinginan untuk keluar. Saya dulu ya kepingin ya keluar, akhirnya keluar dewe, ngetok nanggone anak bojo, nutul balik maneh. Pak, memang keinginan kita sebagai manusia pengen sing suwi, lah ngaten nggih. Pengen gendaan, pengen ketemu Allah lama. Tetapi mengapa kok diterjadikan Allah itu hanya sebentar? Itulah biar terjadi hukum basariyah tadi. Yang kedua, Allah punya maksud niku. Punya maksud sendiri. Yang maksud itu kebaikan buat kita. Mengapa nafsu itu tidak dibunuh aja oleh Allah? Padahal mudah bagi Allah untuk membunuh nafsu, mudah. Ternyata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Inilah sebagai ujian kita di mata Allah, apakah kita masih tetap iyyaka na'budu atau tidak. Hanya itu.
Apakah kita masih tetap untuk setia pada Allah atau tidak? Padahal Pak, innallaha ya'lamu ma fis sudur. Kita nggak akan pernah bisa sembunyi dari penglihatan Allah. Sebab Allah itu yo ada pada diri kita sendiri. Bagaimana kita akan sembunyi? Oh, nggak bisa. Rasulullah langsung diajari Allah 24 jam. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Muhammad dalem dikira awakmu esuk sampai sore, bengi pun yang panjang, berarti sore sampai esuk. Lah sing dimaksud ayat di situ al-insan itu zikir yang bagaimana, menyebut asma Allah yang bagaimana yang dimaksud. Ternyata zikir yang menjadikan kesadaran dirimu bahwasanya dirimu itu tiada. Berarti zikir yang mana? Ternyata inilah Pak, proses zikir sirul asror menuju zikir fana'u zikri. Itulah nafi isbat. Mungkin kita kenal zikir nafi isbat, yaitu jadi waktu demi waktu, jenengan pagi sampai sore, sore sampai pagi, gunakan lewat napas itu Anda untuk sadar diri bahwasanya Anda tidak ada. Berarti ya napas itu iya. Sebab napas itu walaupun jenengan tidur atau tidak tidur tetap berjalan. Inilah mengapa Rasulullah dijuluki makom maksum, makom di mana tidak sedetik pun lalai dari Allah lewat napas niku. Apa bisa tah? Jasad kita kerja, jasad kita kelon, jasad kita makan, jasad kita repot, terus hati sambung pada Allah. Ini pertanyaan. Saya jawab, sejak kapan Gusti Allah gak iso yang seperti itu? Sejak kapan kita gak percaya kalau Allah itu bisa segala-galanya? Berarti jenengan tanya, tak jawab, yang jawaban saya mengandung pertanyaan. Bisakah kita itu jasad repot, hati sambung terus nang Allah? Tak jawab. Sejak kapan kau itu masih ragu sama Allah? Kalau Allah nggak bisa seperti itu. Wis, nggih bingung Gus nek jawaban koyok ngono kuwi. Wis ngeten mawon ben gak bingung. Sampean kali kula kan pernah dadi anak kecil toh Pak. Pernah. Ketika jenengan lahir, kita disuruh makan sendiri nggak bisa. Kadang tangan ini keliru ke irung gitu ya, keliru ke kuping, ke mata, karena kurang terbiasa. Ketika saat sudah diajari dan dibiasakan anak kecil itu makan sendiri dengan tangannya sendiri, walaupun lampunya mati jenengan, sampean beton nasi, bawa nasi, memasukkan nasi ke mulut nggak pernah kesasar. Padahal ya lampunya peteng. Itu artinya Pak, apapun sikon jenengan kali kula niki tidak akan pernah bisa menghalangi ruhaniah hati jenengan iku berzikir pada Allah. Tidak bisa. Contoh.
Jenengan ngadapi kondisi dengan istri atau suami dengan anak yang gak cocok. Jenengan bermodalkan yakin bahwasanya ma lakum dzarra wala naf'an. Selain Allah itu tidak wujud. Berarti kalau tidak wujud tidak bisa apa-apa. Lah terus nyatanya istri, anak, suami itu kok bikin pola gawe yang gak enak. Lah jenengan ini bisa langsung tembus melihat Allahnya, maka wujudnya anak, istri, suami tidak nyata dalam pandangan hati jenengan. Mana mungkin jenengan akan bisa terhalang dengan kewujudannya anak, istri, suami, sementara ketiganya itu dalam pandangan jenengan ini sudah tidak ada. Bagaimana mungkin sesuatu itu bisa menutupi Allah, padahal sesuatu di mata Allah itu tidak mempunyai sifat wujud? Tidak bisa, Pak. Jadi hal itu bisa selalu tertancap di dalam diri jenengan. Rahasianya adalah fastaqomu, istiqomah, terus berzikir. Bahkan Syekh Ibnu Athaillah di dalam salah satu makalah mengatakan la tatruk adzikra, jangan kau tinggalkan zikir itu. Senajano walaupun li adami hudurika ma'allahi bihi, walaupun zikirmu itu tidak bisa hudur terhadap Allah, tetap itu jalankan. Sebab luweh bahaya kau lupa lalai pada Allah sebab gak zikir daripada jenengan lalai atau gak hudur sebab kau berzikir. Oleh sebab itu la tatruk, jangan kau tinggalkan adzikra, terhadap zikir itu. Terus lakukan walaupun tidak bertemu, belum bisa bertemu, kok yon jenengan iki masih di muraqabah, Allah terasa dekat, terus lakukan itu. Allah sudah berjanji pasti akan ketemu. Nggih. Lanjut Ibu barangkali ada. Terus yang ditanyakan bagaimana di situ nanti supaya jenengan iki tidak sebentar sehingga lama. Tapi ojo sampai ngatur Allah lo ya. Jangan, kita yang diatur. Ini Rasulullah